Waalaikumsalam. Gimana Pagi, kabarnya? Pak. Alhamdulillah Iya. sehat, Pak. Eh, permisi ini, Pak, mau Hmm. mengganggu waktunya sebentar. Hmm. Ada kesibukan atau tidak ya, Pak? Ya alhamdulillah untuk saat ini sudah selesai. Mungkin nanti dilanjutkan lagi. Gimana? Dia bisa dibantu. Ya gini, Pak, saya mau minta waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol aja. Iya, iya. Jadi gini loh, Pak. Eh, saya melihat Bapak ini kan di sini sudah lama ya menjadi kepala sekolah. Saya mau tahu ceritanya gitu loh, Pak. Kepemimpinan Bapak itu di SD Negeri 1 Margodadi ini terkait tentang ya dilema etika permasalahan yang ada di sekolah inilah. Iya. Jadi bisa Pak ya? Bisa ya. Langsung mulai Pak ya. Iya, silakan. Yang pertama itu saya mau menanyakan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ini Pak, misalnya di sekolah ini tuh ada problem gitu loh Pak. Cara Bapak itu gimana? Oh iya. Yang pastinya perkenalkan dulu, mungkin nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain. Saya Despan Mada Putra Birda SPD sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Margodadi. Saya dari tahun 2016 sampai dengan sekarang alhamdulillah sebagai kepala sekolah. Masih banyak belajar ini Bu Peti. Yang pastinya nanti ke depannya itu harus semakin baik. Baik, untuk dari pertanyaan yang tadi, segala sesuatu itu kita perlu komunikasi. Kalaupun ada masalah, kita punya rekan-rekan tim yang sudah terbentuk di sekolah kita. Nah, kalaupun ada masalah di sekolahan, misalnya seperti anak-anak, ya nanti akan ada penyampaian informasi dari guru-guru yang tadinya mendapatkan permasalahan. Kemudian nanti kita rapatkan bersama. Nah, kemudian penyelesaiannya kita juga di sini alhamdulillah mempunyai guru BK. Nah, nanti komunikasinya dengan guru BK, kalaupun ada permasalahan yang berat, nanti kita akan diskusi, kemudian nanti kita selesaikan secara bersama. Seperti itu, Bu Peti. Oh iya, ini tadi baru nanya cara mengidentifikasinya udah jauh banget ini Pak. Iya, nggak masalah. Saya pertegas lagi pertanyaannya Pak ya. Cara Bapak menjalankan, cara mengambil keputusan yang ada di sekolah ini gimana Pak? Ya, saya menyambung yang tadi ya. Jadi, kalaupun ada permasalahan, yang pastinya dari wali kelas dulu ya. Mungkin ada anak-anak yang ditemukan di dalam kelasnya ada permasalahan. Nah, kemudian dilaporkan juga kepada guru BK ya. Kemudian di guru BK itu dicatat permasalahannya apa. Bisa saja nanti kita komunikasikan dengan orang tua. Kemudian guru kelas, kemudian guru BK itu sudah mengkomunikasikan, kemudian yang merapatkan hasil dari temuan tersebut. Kalaupun memang sudah selesai, nanti dilaporkan kepada kepala sekolah. Seperti itu. Bisa dicontohkan nggak Pak kasus-kasusnya itu seperti apa yang terlibat di nilai kebajikan gitu Pak, seperti apa tanggung jawab apa? Mungkin saya bisa kasih contoh, misalnya ada anak yang hadirnya itu kurang tepat waktu ya, atau misalnya ada anak yang jarang hadir misalnya. Ada kita temukan beberapa anak misalnya hadirnya itu sesekali hadir, sekali-kali tidak untuk pelajaran ya, seperti itu ya. Nah, di situ kan ada absensi wali kelas kan. Nah, wali kelas nanti menyampaikan tuh kepada orang tua, ini apa sih permasalahan anaknya. Nah, kemudian juga dilaporkan juga kepada guru BK untuk diselesaikan masalahnya tersebut kan, gitu kan, apa masalahnya, seperti itu kan ya, supaya ada komunikasi yang terjalin dari pihak sekolah maupun orang tua, seperti itu. Oke, ini langsung jawab yang pertanyaan Iya, nggak masalah itu. Udah dijawab nih yang langkah-langkah atau prosedurnya ini. Bisa kan tadi Bapak ini permasalahan itu kan dilaporkan tadi ya, misalnya dari wali kelas kan, nanti diselesaikan dengan guru BK. Apakah ada langkah lain Pak? Ya mungkin kita selalu menyampaikan kepada orang tua pada intinya. Kita juga ada rapat bersama wali siswa ya. Ada pertemuan dari awal semester misalnya seperti itu. Kemudian setelah selesai kegiatan pembelajaran misalnya kan ada buku penghubung ya. Buku penghubung di kelas misalnya itu disampaikan kepada orang tua seperti itu. Dan di akhir misalnya semesteran kita juga ada mengumpulkan orang tua untuk menyampaikan hasil dari hasil dari siswa. Di situ juga ada evaluasi tidak lanjutnya ke depan seperti apa. Seperti itu Ibu Peti. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Iya, silakan.
Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan terhadap yang kasus-kasus yang telah Bapak alami? Iya, sebenarnya yang efektif itu kerjasama ya intinya. Mm. Jadi ada 3 pilar yang sangat keterkaitan ya. Intinya yang pertama itu dari komunikasi dari siswa harus selalu disampaikan, kemudian dari pihak sekolah, kemudian ada orang tua. Kalau salah satunya tidak ada hubungan keterkaitan, apa yang direncanakan itu tidak akan terpenuhi. Seperti itu. Jadi intinya kerjasama. Nah, seperti itu komunikasi ya. Ya, terus Hmm. tantangannya apa Pak saat mengambil keputusan itu Pak? Ya memang Ada mengalami dilema? ada. Ya segala sesuatu pasti ada dilema ya. Yang pastinya memang keputusan itu kadang tuh kita sudah sampaikan ada permasalahan, mungkin ada pihak yang tidak memahami kekurangannya, tapi kita sampaikan menjadi kekurangannya seperti apa. Nah di situ nanti ada titik temu ya, baik itu laporan orang tua, laporan guru maupun PK, nanti kita rapatkan bersama ya, nanti ada kesepakatan, intinya seperti itu, nanti selesai permasalahan yang ada, khususnya di sekolahan kita seperti itu ya Bu Betty. Iya. Terus saat melakukan itu Pak, penanganan kasus itu, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau bagaimana? Untuk kasus terutama ya, memang kita sudah ada program ya. Di situ ada guru BK mempunyai program mulai dari kegiatan sosialisasi, kemudian pembelajaran ya. Apabila misalnya ditemukan hal-hal yang urgen, misalnya yang sangat penting dan kayaknya tidak terjadwal, ya harus kita laksanakan juga. Jadi tidak harus dijadwalkan, tidak. Jadwalnya ada, tapi apabila ada hal-hal yang urgen harus cepat kita selesaikan. Berarti kalau ada kasus, iya, langsung arahnya ke sini gitu. iya langsung maksudnya ada, ya. tapi tetap ada jadwal yang perlu kita laksanakan supaya tidak terjadi kasus tersebut seperti itu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan ini? Ya, pertama kan komunikasi sama orang tua tuh. Kemudian tim dari sekolah sudah terbentuk ya. Kemudian juga jangan lupa kita juga ada pengasuh bina dan di dinas pendidikan. Di situ beliau juga menyampaikan arahannya kan gitu kan, sebagai masukan kepada kita untuk sekolah kita lebih baik seperti itu. Oke. Gini Pak, ya. Misalnya itu kan Bapak ini kan udah lama banget ini, pasti banyak banget kasus-kasus yang sudah dialami ya Pak ya. Iya. Misalnya ini Pak, ini ada anak yang nggak pernah masuk, tapi dia itu berprestasi. Kira-kira Bapak itu mengambil keputusannya gimana itu? Apakah karena udah lama nggak masuk itu dianggap keluar, atau bisa dipertahankan atau bagaimana? Iya. Jadi gini, pada intinya anak itu sebenarnya mempunyai hak untuk sekolah ya. Apabila ada anak yang tidak pernah masuk misalnya atau jarang masuk ya, sebenarnya itu ada penyebabnya. Nah kita cari dulu sebabnya itu apa sih? Apakah memang malas belajar atau memang proses pembelajaran tidak menarik, kan seperti itu tuh. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, nanti kita tahu tuh tidak lanjutnya seperti apa. Nah misalnya komunikasi pada orang tua, orang tuanya misalnya tahunya anak sekolah, oh berarti anaknya. Nah kalau misalnya anaknya tuh sekolahnya rajin tapi kok males, oh berarti misalnya pembelajarannya, nanti kita buat evaluasi di situ. Nah untuk apa sih yang menjadi masalah, misalnya oh anak ini kurang rajin tapi kok pinter, pasti penyebabnya kurang apanya, daya tariknya belajar. Nanti kita evaluasi lagi di gurunya, makanya di setiap awal semester kita sampaikan kepada guru, kemudian di semester nanti kita ada monitoring ya, kemudian juga ada observasi kinerja guru. Nah, disitulah nanti bisa kinerjanya guru bisa kita naikkan kalau memang kurang, seperti itu Bu Fevi. Iya Pak. Ngomong-ngomong ini Pak, ya. Saya rasa cukup Pak ya. Iya. Tapi sebelum ini saya mau minta pendapat Bapak nih. Dari semua kasus-kasus yang pernah Bapak selesaikan itu, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik?
Yang pastinya dari semua pembelajaran itu kan beraneka ragam, banyak sekali ya. Yang pastinya pembelajaran untuk saya secara pribadi, saya bisa menghadapi segala permasalahan itu dengan cara komunikasi yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian teamwork kita, melaksanakan perencanaan pembelajaran yang baik. Kemudian juga untuk teman-teman yang lain juga untuk bisa belajar apa sih caranya apabila terjadi permasalahan untuk kedepannya, jangan sampai terulang kembali. Itu jadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Peti. Juga Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini Pak, saya mau mengganggu waktunya sebentar. Pak Imam sibuk nggak? Enggak, sudah agak santai. Santai ya, alhamdulillah. Jadi gini Pak, saya ini mau ngobrol sebentar sama Pak Imam terkait. Dan Pak Imam nih saya lihatnya udah lama banget jadi kepala sekolah Pak ya. Jadi mungkin banyak cerita yang bisa menginspirasi untuk saya gitu loh Pak. Apalagi nih nanti saya mau tahu tentang ini Pak, dilema etika Pak. Boleh Pak langsung aja Pak? Boleh. Boleh ya Pak. Jadi gini Pak, kalau Bapak kan jadi kepala sekolah kan tadi yang saya bilang kan udah lama, udah bertahun-tahun, pasti banyak sekali menemukan kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu Pak? Oke, terima kasih. Kalau saya mengambil keputusan karena itu berkaitan dengan kemanusiaan moral itu. Ya. Yang jelas saya nggak serta-merta langsung mengambil keputusan. Jadi yang perlu saya lakukan adalah mencari data, ya, informasi, agar nanti saya mengambil keputusan itu tidak menyimpang dari aturan-aturan atau peraturan yang ada di sekolah. Itu Pak ya. Terus bagaimana Bapak bisa menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama masih mengandung nilai kebajikan itu? Yang jelas utamanya pertama saya lihat daripada permasalahan atau kasus itu sendiri. Kalau misalnya saya bisa mengambil keputusan, ya saya lakukan, artinya tetap acuannya dengan keadaan atau peraturan di sekolah. Andai kata pun toh nanti saya mengalami kebuntuan akal, saya tetap melibatkan para guru atau mungkin bahkan dari pihak-pihak pemangku pendidikan termasuk komite, wali murid, itu tetap saya libatkan dalam mengambil keputusan. Oke. Lalu langkah-langkah atau cara yang seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan? Yang jelas yang pertama saya mencari informasi, ya data kita kumpulkan. Setelah itu saya terjun mulai turun ke lapangan atau berwawancara dengan anak ataupun masalah yang sedang dilakukan oleh anak didik ataupun siapalah itu yang bentuknya. Kemudian kami wawancarai dari berbagai permasalahan. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Gitu Pak ya. Ya. Selanjutnya hal apa yang Bapak lakukan atau anggap efektif dalam mengambil keputusan itu Pak? Kalau saya merasa suatu mengambil keputusan agar efektif gitu, apabila dilakukan kalau dilakukan dengan spontanitas yang jelas kurang gitu. Ya, yang jelas tergantung daripada permasalahan tadi. Saya obrolkan dengan tim manajemen sekolah atau jajaran-jajaran dewan guru gitu, yang senior, atau ya mungkin kalau kita yang saya bilangkan tadi
kita bisa mendatangkan daripada komite agar keputusan itu tadi tidak semata-mata keberpihakan kepada keputusan kepala sekolah. Pak, dalam mengambil keputusan itu ada nggak Pak tantangannya? Yang jelas ya ada banyak yang namanya tantangan karena kebenaran manusia itu kan tidak sempurna. Ya. Jadi yang jelas itu banyak tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Apabila kurang bias diterima, tentu saja kita harus bias meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Terus Pak, dari Bapak mengambil keputusan itu ada nggak jadwalnya atau langkah-langkahnya? Jadwal mengambil keputusan? Iya, Nah, yang jadwalnya itu ada prosedurnya apa gimana gitu? Yang jelas tidak ada jadwal tertentu karena masalah itu timbul dengan seketika. Oh iya. Hingganya kan kita mengambil keputusan ya pada waktu itulah kita langsung membuat rapat. Kalau misalnya terlalu masalah itu yang terlalu agak ini ya baru kita mengambil keputusan dengan para guru ataupun komite. Gitu Pak ya. Jadi jadwalnya masih ini ya Pak. Ya tergantung tergantung ada permasalahannya. Ya. Kalau ada permasalahan yang ada ya baru kita buat jadwal itu kan. Kemudian Pak, ada nggak faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan ini? Yang jelas ya banyak dari beberapa rekan guru ataupun karena kita bersifat musyawarah itu tadi. Mungkin dari saya ada kelemahan dari guru atau dari komite hingganya bisa membantu keputusan-keputusan yang bisa bermanfaat gitu. Yang jelas faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan dari para wakil atau guru ataupun juga komite dan pemangku jabatan pendidikan. Pak. Terakhir nih Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak itu? Ya, pengalaman yang bisa saya ambil dan saya petik yaitu guru terbaik kita belajar dari berbagai kejadian. Jadi untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi dari kegiatan apapun di lapangan ya. Jadi artinya kegiatan-kegiatan yang seperti itu kita harus ambil pelajaran. Keputusan itu jangan diambil keputusan sendiri, perlu kita adakan permusyawarah. Oke Pak, sepertinya cukup Pak, sebentar aja kan. Misalnya Bapak mau sibuk, ada kegiatan lain, silakan. Saya terima kasih Pak ya. Dari pembicaraan kita hari ini dapat saya simpulkan ini bahwa pentingnya kerjasama ya Pak ya dalam menangani kasus-kasus ini ya Pak. Tidak bisa diambil keputusan secara sepihak ya Pak. Dan jelas kita tidak harus takut dengan peraturan sekolah, apalagi ini berkaitan dengan moral gitu. Ya. Tetap rasa kemanusiaannya itu ya kita junjung tinggi. Oke. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan melanjutkan kegiatan. Saya mohon maaf. Ya. Saya pamit Pak ya. Ya. Terima kasih.